Apa itu kerajaan Demak? Apa tuh? Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Khairil Mardiwijaya. Aku Maya Fatimah. Pada kali ini kita akan menceritakan sejarah tentang Kerajaan Kerajaan Demak. Selamat menyaksikan. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Berdasarkan cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keluarga dari dinasti Majapahit. Jadi gimana sih Raden Patah mendirikan kerajaannya? Raden Patah yang sebelumnya pergi meninggalkan Majapahit mendirikan kerajaan Demak setelah memperoleh dukungan dari bupati yang berkuasa di sekitar wilayah Demak. Ia kemudian mendirikan kerajaan Demak dengan aturan dan norma yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Tunggu. Di mana sih kerajaan Demak itu? Jadi, letak kerajaan Demak berada di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro. Sebelum menjadi Sebuah kerajaan, wilayah Demak awalnya merupakan sebuah kadipaten yang menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Setelah Raden Patah, anaknya yang bernama Patiunus naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah yang sudah berakhir di tahun 1518. Sayangnya, Patiunus yang bergelar Pangeran Sebranglor hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Hal ini karena Patiunus gugur dalam usahanya untuk menyerbu Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521. Tahta Patiunus kemudian diisi oleh Sultan Trenggana yang dikenal karena terlibat dalam pertempurannya merebut Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fatahillah. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada tahun 1521 hingga 1546 di bawah pemerintahan Sultan Trenggono. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggana, kerajaan besar yang ada di Blambangan, Mataram, Kerajaan Mandura, dan Pajang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak. Pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat dalam peperangan yang terjadi di Pasuruan tahun 1546. Setelah Sultan Trenggana, tahta penguasa Kerajaan Demak diisi oleh putranya yang bernama Sunan Prawoto. Namun, Sunan Prawoto hanya memimpin selama beberapa tahun saja karena ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai seorang ulama yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Jawa. Selepas Sunan Prawoto, tahta kerajaan jatuh pada sosok bernama Arya Panangsang. Dalam sejarahnya dikatakan bahwa Sunan Prawoto meninggal karena dibunuh oleh orang suruhan Arya Panangsang. Hal ini karena Arya Panangsang ingin mengambil alih kekuasaan di kerajaan Demak. Arya Panangsangan kemudian memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke Jipang. Berbagai konflik mulai muncul setelah tindakan itu dilakukan, terlebih setelah adanya pemindahan kerajaan Demak ke Pajang pada tahun 1586 karena Sultan Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Panangsang. Pada masa itu pula kerajaan Demak berakhir atau runtuh dan jatuh ke tangan Sultan Hadiwijaya atau Jakat
Tingkir, pendiri kerajaan Pajang. Runtuhnya kerajaan Demak disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain 1. Sengketa kekuasaan. Sengketa kekuasaan terjadi karena Raden Patah diketahui mempunyai banyak anak laki-laki, tapi berasal dari ibu yang berbeda-beda. Hal ini bertambah rumit setelah Adipati Unus meninggal tanpa memiliki keturunan anak laki-laki. Kedua, perang saudara. Perang saudara terjadi karena perebutan tahta antara dua putra Raden Patah, yaitu Pangeran Surowiyoto atau Sekar Sedalepen dengan Sultan Trenggana. Hal ini terjadi karena Sedalepen yang merupakan putra tertua dari sang raja, tapi ia lahir dari istri ketiga. Sementara Sultan Trenggana yang lebih muda lahir dari istri yang pertama. Sunan Prawoto yang merupakan Sultan Trenggana bahkan membunuh Sedalepen karena kedudukannya tidak berjalan lancar dan ditentang keras. Sementara Arya Penangsang, yaitu putra dari Sekar Sedalepen, membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Sunan Prawoto sekeluarga dan merebut posisi Raja Demak yang kelima. Namun ulahnya membunuh pemimpin Jepara, yaitu Pangeran Hadiri, kemudian membuat para adipati termasuk Jaka Tingkir memusuhinya. Ketiga, kegagalan pemerintahan. Kegagalan pemerintahan kerajaan Demak juga menjadi salah satu faktor runtuhnya kerajaan tersebut. Perbedaan mazhab antara masyarakat dan bangsawan, sikap pemerintahan yang terlalu fokus dengan perang menghadapi Portugis, serta kurangnya kemauan untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat, membuat kerajaan Demak tidak dapat bertahan. Silsilah raja yang pernah memimpin di kerajaan Demak yaitu pertama ada Raden Patah di tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Yang kedua, ada Pati Unus dari 1518 sampai 1521 Masehi. Ketiga ada Sultan Trenggana dari 1521 hingga 1546 Masehi. Lalu yang keempat ada Sunan Prawoto dari 1546 sampai 1549 Masehi. Yang terakhir ada Arya Penangsang dari 1549 hingga 1554 Masehi. Beberapa peninggalan kerajaan Demak yang masih dapat ditemukan dan menjadi sumber sejarah antara lain, yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak yang diperkirakan didirikan pada tahun 1479 Masehi adalah bangunan bersejarah yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota. Lalu yang kedua ada Soko Tatal. Soko Tatal adalah tiang penyangga yang terbuat dari potongan kayu sisa pembuatan dari Soko Guru. Soko Guru sendiri merupakan 3 buah tiang yang menyangga Masjid Agung Demak. Yang ketiga ada situs Kolamudo atau Pawastren. Situs Kolamudo atau Pawastren merupakan tempat berwudu untuk jamaah perempuan di Masjid Agung Demak. Yang keempat, makam Raja-Raja Demak sendiri. Makam Raja-Raja Demak atau makam Raja-Raja Kesultanan Demak berada di sisi barat laut Masjid Agung Demak yang masih berada di area kompleks masjid. Kompleks pemakaman ini juga sering disebut masyarakat sebagai pemakaman Kesultanan Bintoro Demak atau Kesultanan Demak. Ayo, Man. Jadi kalian udah tahu kan asal-usul dari kerajaan Demak itu sendiri? Jadi di kerajaan Demak itu tadi ada peninggalan-peninggalannya, raja-raja, silsilah raja-rajanya, lalu di mana letaknya. Kalian udah tahu kan? Nah, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Thanks for watching.